Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian, saya mengucapkan selamat sore. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan dalam ibadah doa pada sore malam hari ini. Biar kita serahkan kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Allah yang nanti akan mendorong kita untuk kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian dalam buku NR nomor 48 yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Puji Tuhan, kita akan melakukan satu pujian lagi dalam NR 238, Ku Melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus,
itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Dari atas. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita bisa konsen terhadap firman Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada yang lebih indah di saat kami bisa melayani Engkau, di saat kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ibadah dan melayani Engkau ini, biarlah ini bukti bahwa kami sudah mengalami kebangkitan bersama Engkau Tuhan. Setelah kami menjalani kematian bersama Engkau dan sekarang bangkit bersama Engkau, biarlah Tuhan kehidupan kami ini kehidupan yang sungguh-sungguh untuk berusaha, untuk mencari kerajaan Allah, untuk mencari Tuhan di mana Engkau berada, yaitu di surga sana Tuhan. Itu sebabnya tolonglah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami di saat kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, supaya sungguh firman Allah yang kami dengar ini akan mengerjakan hati, pikiran, dan angan-angan kami, sehingga kami boleh mempraktekkan firman-Mu, sehingga firman itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Siapkan hati kami, Tuhan, buka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya bisa boleh mendapatkan kemurahan-Mu dan sekaligus Tuhan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Namun demikian Tuhan, kami menyadari
Di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam dalam bentuk apapun juga untuk mengganggu, merintangi kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula juga urapilah firman-Mu dan urapilah kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati para hamba-hamba-Mu, para sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, hamba pun berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada dan jemaat-Mu, kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, sekali lagi pengurapan yang dari Engkau bisa duduk dengan tenang, merindukan perkataan-Mu seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, salam, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur, berterima kasih, tidak putus-putusnya, selalu kita ucapkan kepada Tuhan, di mana Tuhan sore hari ini pun masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah dan ibadah doa yang mestinya disertai dengan penyembahan. Namun demikian, untuk hari-hari ini kita akan menerima firman Allah untuk mendorong kita. Nanti saat di rumah atau di kamar kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita akan membuktikan, mendorong kita, yang memberikan kerinduan kepada kita untuk kita banyak menyembah kepada Tuhan. Sebab penyembahan itu sangat penting buat kita. Yang lalu sempat saya mengatakan, jika kita banyak menggunakan waktu untuk bisa menyembah kepada Tuhan, asap itu dibakar, jadi kemenyan itu dibakar, kemenyan itu dibakar, ya asapnya itu naik ke surga, naik ke atas, maka akan tinggal abunya itu, akan turun ke bawah, akan jatuh ke bawah. Ya, untuk memberkati kita. Abu daripada kemenyan itu adalah ya berkat-berkat Tuhan, hasil daripada asap yang naik, ya naik ke hadirat Tuhan, dan doa penyembahan itu bisa diterima oleh Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan itu, sungguh-sungguh, ya bukan saja kita bisa oleh karena senang, kita terdorong oleh kita bisa menyembah kepada Tuhan, tapi sesungguhnya justru doa-doa dan penyembahan itu betul-betul akan mengubahkan kehidupan kita. Maka perubahan wajah itu akan menjadi nyata. Semakin kita banyak menyembah kepada Tuhan, maka perubahan wajah itu pasti nampak. Sebab penyembahan ini adalah hubungan hati kita dengan Tuhan. Kalau hati itu selalu diperbarui, hati itu selalu bergaul erat dengan Tuhan, maka tidak bisa ditipu lagi, maka dampaknya kepada raut wajah atau muka ini ya akan ada satu perubahan. Ya, perubahan wajah itu pasti terjadi. Itu sebabnya biarlah kesempatan untuk beribadah dalam doa nanti yang akan mendorong kita dalam doa penyembahan ini sungguh-sungguh akan memberkati kita semua. Kita sedang melanjutkan tentang bagaimana Yusuf itu dipanggil kembali ke Israel setelah sekian lama ya berada di Mesir, sampai Tuhan itu berfirman, dan Tuhan sudah berfirman ya dalam mimpi yang ketika itu untuk membawa supaya Yusuf ini membawa kembali berangkat ke Israel, sebab orang yang hendak membunuh Yesus itu sudah mati. Dan di saat itu juga Yusuf bersama Yesus dan Maria
dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ini bicara tentang pengalaman kematian. Saya tidak ingin juga bosan-bosannya untuk mengulangi. Ini merupakan pengalaman kematian yang akan menghasilkan pengalaman kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, saudaraku. Andai kata Yusuf dia tidak mau pergi ke Mesir, saudaraku, maka tidak akan pernah ada firman Allah, tidak akan pernah ada mimpi untuk dia berangkat kembali ke Israel, saudaraku. Tetapi karena Yusuf itu, dia taat dan dengar-dengaran ketika dia harus mengalami proses kematian itu, selama di Mesir itu, maka firman itu ya datang kembali untuk membawa Yusuf, Yesus dan Maria itu kembali ke tanah Israel. Inilah suasana kebangkitan atau pengalaman kebangkitan yang Tuhan izinkan kepada Yusuf saat itu, dan untuk sekarang adalah berlaku juga untuk kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, tanda dari gereja Tuhan, tanda dari anak-anak Tuhan, tanda dari mempelai wanita Tuhan itu adalah kematian bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, sampai nanti dipermuliakan bersama Kristus pula. Kemarin saya juga sempat menyinggung dalam PA bahwa pengalaman kematian dan kebangkitan ini kita juga bisa dapatkan dalam baptisan air. Baptisan air itu juga di sana kita diajarkan saudaraku untuk supaya apa? Ya, supaya ayat mengatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat ini jelas, saudaraku, untuk kita bisa belajar dari sana. Itu sebabnya dari baptisan air ini, pelajaran baptisan air ini, kita juga diberikan pelajaran yang sangat dalam, saudaraku, bagi sekali lagi saudara yang belum dibaptis dalam baptisan air, saudaraku, selekasnya ambil keputusan, sebab di sana ada pengakuan yang dari Tuhan sendiri. Ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini pengakuan dari bapaknya kepada Yesus sebagai anak. Ya, inilah anakku, berarti yang mengatakan itu adalah Bapak di surga. Ada pengakuan. Roh Kudus turun dalam bentuk atau wujud dalam lembaga burung merpati ini, saudaraku, untuk memenuhi saat itu juga. Ya, kemarin saya juga menyebutkan seharusnya Yesus ini tidak perlu dibaptis, saudaraku. Ya, karena baptisan air ini adalah untuk ya kelahiran baru, ya, untuk manusia berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa, dia sempurna, dia wujud dari Allah. Namun demikian itu dilakukan untuk supaya memberikan teladan bagi kehidupan kita manusia, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya bila kehidupan kita di hari-hari ini, betul-betul dalam pengalaman kebangkitan ini, yang Tuhan juga bawa kita dalam suasana kebangkitan ini, betul-betul kita akan membawa kehidupan kita untuk kita berusaha, berupaya untuk sampai nanti bisa melayani Tuhan. Dan Kolose sedikit saya mengulangi, ya, Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan kedua jelas, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau ini yang harus menjadi pegangan kita, kalau kita ada pengalaman kematian, ada pengalaman kebangkitan, dan kita dibangkitkan bersama Kristus, biar akan mendorong setiap kehidupan kita, untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada,
duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar. Ini. Apalagi dalam ibadah doa ini, dalam doa ini kita menghadap kepada Tuhan. Kita bermohon kepada Tuhan. Yang dia adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang dia juga dengan doa kita. Maka dia yang utama. Dia akan selalu berdoa syafaat untuk kehidupan kita. Supaya kita terpelihara. Di samping itu juga bukan hanya mencari perkara yang di atas, tapi juga kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Ya, kemarin saya juga mengatakan, bagaimana kita masih ada di bumi? Iya, kita juga memikirkan apa yang ada di bumi, tetapi Alkitab mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Artinya kalau kita mengutamakan, ya, mengutamakan perkara-perkara di atas, di mana Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka perkara-perkara bumi ini, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini. Dan itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kemarin saya mengatakan kalau kita dibangkitkan, ada pengalaman kebangkitan bersama Yesus, maka prakteknya apa untuk kita sekarang ini? Praktek yang sangat sederhana, yang mudah untuk kita bisa mengerti itu apa? Ya, prakteknya untuk kita adalah mengutamakan perkara-perkara surga lebih dari semua. Jadi kalau perkara surga itu yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita, sekalipun kita juga masih banyak membutuhkan perkara-perkara jasmani, perkara dunia ini yang menyangkut kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengutamakan perkara surga lebih dari semua, maka Tuhan juga yang akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Ya, mengutamakan perkara surga lebih dari semua ini artinya adalah mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Ya. Artinya mengutamakan ibadah pelayanan itu lebih dari semua. Kalau kita mengutamakan ibadah, mengutamakan pelayanan, ya sebab ayat mengatakan ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya. Nah maka untuk hidup sekarang ini pun Tuhan juga pasti akan mencukupkan segala apa yang sedang kita butuhkan. Saya meyakini itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu tetap memelihara kita dengan caranya Tuhan kalau kita bisa mengutamakan ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya biarlah dengan apa yang Tuhan tunjukkan, dengan pelajaran yang sedang kita pelajari ini, biar kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, biar pikiran kita mulai dari hati kita, bagaikan kita keluar dari air setelah kita ditenggelamkan, dikuburkan dalam baptisan itu, dan kita bangkit, ya, keluar dari air itu, bangkit juga bersama Kristus, maka kelahiran baru, pembaharuan itu, pembaharuan dalam pikiran hati, angan-angan kita ini sungguh-sungguh akan terjadi. Sehingga betul-betul dalam pandangan kita dalam menjalankan hidup kita ini, maka ibadah dan pelayanan itu akan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya praktek dari kehidupan kita dibangkitkan bersama Kristus ini adalah untuk supaya hidup kita menurut kehendak Tuhan. Menurut ya kehendak Tuhan sama dengan hidup berkenan kepadanya. Ya. Menurut kehendak Tuhan itu sebabnya
Kemarin kita sudah membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang kedua, ya disebutkan di sana, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kehidupan yang mengalami kebangkitan bersama Kristus, saudaraku, maka dia pasti berusaha untuk mempergunakan hidup ini bukan menurut keinginan manusia. Pasti berusaha untuk bagaimana menurut kehendak Allah, kata ayat firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua ini. Ya, hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, atau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, dalam WA pagi, saudaraku, dalam WA pagi, ya, saya sempat menulis, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima, saudaraku. Maka saya memberikan suatu penjelasan kehidupan yang menurut kehendak Tuhan, atau hidup berkenan di hadapan Tuhan itu adalah bagaimana kehidupan kita ini bisa melayani Tuhan. Kehidupan yang digunakan, ya, dipakai oleh Tuhan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan ini. Coba kita membaca ulang, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini satu-satunya cara. Ya, satu-satunya cara kepada untuk kita, untuk bisa menurut kehendak Tuhan atau hidup berkenan kepada Tuhan adalah bagaimana kita yang digambarkan batu hidup ini adalah kehidupan-kehidupan yang ada satu kegiatan rohani. Bukan saja ibadah, itu terutama, tapi juga dalam pelayanan-pelayanan. Ya, puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dari antara manusia-manusia, yang saya juga sempat menuliskan itu, dari antara manusia-manusia di dunia yang menjadi prioritas utama untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dari antara manusia-manusia di dunia ini yang menjadi prioritas utama untuk hidup berkenan kepada Tuhan adalah imam-imam dan raja-raja. Yaitu kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan. Ini yang menjadi prioritas utama. Kehidupan yang melayani, kehidupan yang beribadah, dan yang melayani Tuhan digambarkan ya bagaikan batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, bukannya tubuh Kristus yang besar, tapi mulai dari tubuh jasmani kita, tubuh kehidupan, rumah kehidupan kita ini mengalami suatu pembangunan rohani untuk mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan itu. Yaitu kalau kita menempatkan diri sebagai kehidupan yang dibangkitkan bersama Kristus. Untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Untuk menggunakan hidup ini berkenan kepada Allah. Maka dari pihak kita, kehidupan-kehidupan yang beribadah, yang melayani ini, inilah yang mendapatkan prioritas utama dari Tuhan. Kita akan bertanya, saya juga menulis di WA, kita bertanya siapa imam-imam dan raja-raja itu? Siapa imam-imam dan raja-raja itu? Ya, kalau kita melihat dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 5 dan yang ke-6 kita bisa membaca di sana adalah kehidupan-kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ini dibaca, ini dibaca. Ya, Wahyu pasal yang pertama,
Wahyu pasal pertama ayat yang kelima dan yang keenam. Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima dan yang keenam. Ini untuk supaya kita tidak menjadi bertanya-tanya, ya, tidak bertanya siapa yang dimaksud imam-imam dan raja-raja itu. Ya, kita akan membaca untuk supaya kita bisa mengerti. Ayat yang kelima dari Wahyu pasal yang pertama. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Ya, atau dengan kata yang telah menebus kita dari dosa kita. Ya, oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi bukan kita, bukan gereja, bukan pendeta yang membuat kita suatu kerajaan itu, yang mengangkat kita menjadi imam-imam itu, tetapi oleh karena penebusan darahnya itulah. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita menyadari satu, bagi setiap kehidupan yang sudah mengalami kelepasan dari dosa, satu, mengalami penebusan dari dosa oleh darah Kristus, jelas Alkitab mengatakan dia adalah seorang imam dan raja-raja. Yaitu kehidupan-kehidupan yang melayani Tuhan, saudaraku. Kehidupan yang melayani Tuhan. Ya, kehidupan yang melayani Tuhan. Kehidupan yang beribadah serta melayani Tuhan. Jadi ini merupakan suatu pengangkatan yang luar biasa. Tuhan memberikan yang terutama kepada kehidupan-kehidupan yang sudah ditebus ini, yang sudah dilepaskan dari dosa ini, maka memang seyogyanya harusnya kehidupan-kehidupan yang sudah dilepaskan, yang sudah ditebus itu, harusnya dia juga ya mengucapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan lewat apa? Lewat ibadah, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita. Untuk kita bisa lakukan sampai benar-benar kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dalam Roma pasal yang ke-12, saudaraku, ya, ayat yang pertama, atau lebih baik kita baca, saudaraku, Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, saudaraku. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dia mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah dan pelayanan ini adalah titik awal sampai kita bisa mempersembahkan tubuh ini yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Inilah yang disebutkan ibadah yang sejati itu kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini luar biasa buat kita semua. Itu sebabnya biarlah kesempatan-kesempatan di hari-hari ini, tadi saya sudah menjelaskan untuk menjadi untuk supaya kita tidak bertanya-tanya siapa imam-imam dan raja itu. Tadi saya sudah menjelaskan kehidupan-kehidupan yang sudah dilepaskan, sudah ditebus. Jadi, kalau demikian, setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat, saudara, maka penebusan itu terjadi,
dilepaskan dari dosa kita, karena kita mengaku kepada Tuhan, maka kehidupan itulah yang mendapat prioritas utama dari Tuhan untuk supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kepada kita, biarlah kita sungguh-sungguh dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 tadi, betul-betul kita digunakan oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah yang rohani. Ya, untuk pembangunan rumah yang rohani, yaitu terbentuknya tubuh Kristus. Mulai dari kehidupan kita ini, sampai kita disebutkan tadi, kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya, biar kita gunakan waktu ini. Hidup berkenan kepada Allah. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Ya, dari kehidupan kita yang tadi dalam 1 Petrus pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ketiga tadi, ayat yang kedua sudah, ya, ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini kebalikan. Ini kebalikan. Kehidupan yang dibaharui ini, kehidupan yang mengalami kebangkitan bersama Kristus ini, ya, adalah kehidupan yang bisa mempergunakan waktu untuk, ya, menurut kehendak Allah. Tapi kebalikannya Tuhan ingatkan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Kita tidak mau lagi. Karena apa? Karena kita sudah beribadah, sudah melayani Tuhan. Oleh karena kita sudah ditebus, dilepaskan dari dosa lama yang barusan saya bacakan ini, saudaraku. Itu sebabnya, ya, orang itu heran setelah melihat keubahan kita, pekerjaan firman dan Roh Kudus yang mengerjakan hati kita. Mereka menjadi heran, atau orang menjadi heran, kok kita tidak melakukan seperti apa yang lalu kita lakukan. Tidak mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan yang ketidaksenonohan. Mereka heran. Mereka tidak mengerti. Nah, itu sebabnya sekarang menjadi tugas kita ketika Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita. Di kehidupan yang beribadah serta melayani Tuhan. Ya. Tugas kita untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah kita alami. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah kita alami untuk kita bisa ceritakan kepada mereka. Ya, sekalipun mereka memfitnah mungkin. Mungkin mereka mempengaruhi kita. Ya. Untuk menarik kita. Untuk mengajak kita. Untuk kita mencemplungkan diri dalam ketidaksenonohan itu. Ya. Tapi bagi kita yang sudah dibaharui, yang tidak mau mencemplungkan diri dalam ketidaksenonohan itu, maka kita kesempatan buat kita untuk kita bisa menceritakan perbuatan yang besar dari Dia. Bukan dari kita. Saudara sekalian, coba ini dibaca. 1 Petrus pasal yang kedua tadi, 1 Petrus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
Jadi Rasul Petrus ini mencatat, ya, mengulangi kembali satu. Kamulah bangsa yang terpilih, yaitu kehidupan-kehidupan yang digambarkan batu hidup tadi, satu. Ya, batu hidup itulah kehidupan anak-anak Tuhan atau bangsa disebutkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, di satu sisi mereka memfitnah kita, karena Dia tidak bisa mempengaruhi kita. Kita tidak mau kembali terjerumus dalam dosa-dosa lama kita, dan Dia memfitnah. Tapi di sisi yang lain kita punya tugas yang mulia. Sebagai kehidupan-kehidupan, sebagai batu hidup, itulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, punya tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini jelas. Ya, kita bersyukur dari kehidupan yang gelap, kehidupan yang jahat, kehidupan yang najis itu. Ya, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita. Ya, melalui proses kelepasan, melalui proses penebusan ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka kesempatan sekarang untuk kita, ayat mengatakan, untuk menyaksikan, memberitakan, menceritakan bagaimana Yesus itu sudah menolong kita kepada orang-orang yang belum percaya, belum menerima Yesus, orang yang memfitnah kita, orang yang berprasangka kepada kita. Mungkin kita belum mampu untuk kita berkata-kata, memberitakan dengan cara berkata-kata, dengan cara bersaksi. Tapi setidaknya, ayat mengatakan, kita tidak laku menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan. Artinya, kita harus menunjukkan perubahan hidup kita. Ya, yang tidak seperti yang dulu lagi. Yang ditandai dengan hawa nafsu, keinginan, mengikuti keinginan nafsu dari manusia. Tapi sebaliknya sekarang, kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar kepada mereka yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai sewaktu-waktu mereka juga mengalami apa yang kita alami, mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia, untuk kita bisa, untuk supaya mereka juga digunakan sebagai batu hidup. Kehidupan-kehidupan yang juga mendapatkan prioritas untuk supaya dia bisa hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka ayat yang ke-10, maka Tuhan juga mengingatkan oleh Rasul Petrus, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, ini Tuhan mengingat tujuannya untuk supaya kita menyadari, dulu kamu juga bukan umat Allah seperti mereka-mereka itu. Ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, dulu tidak mendapatkan prioritas, tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini kehidupan kita. Saya merasakan ini. Saya tidak bisa bayangkan andai kata Tuhan itu tidak memanggil dan memilih saya.
Saya nggak tahu apakah saya masih ada atau tidak, sebab saat itu dalam kehidupan saya sebagai anak muda di kampung, aku sudah tidak bisa dikontrol lagi orang tua, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengawasi. Dan saya begitu luar biasa dalam pergaulan bebas saya. Maka dengan apa yang Tuhan lakukan ini, lewat Rasul Petrus ini, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini bukan hanya kata-kata biasa. Ini kata-kata mengandung makna untuk menggelorakan kita, untuk membangkitkan semangat kita, untuk supaya kita berkobar-kobar kepada orang-orang yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi saya mengatakan, bahkan orang-orang yang memfitnah kita, karena dia tidak bisa mempengaruhi kita. Kesempatan untuk kita bisa sungguh-sungguh selaku bisa menjadi satu kesaksian, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, bukan dari kita. Ya, puji Tuhan sekalian. Ya, puji Tuhan. Tetapi kita juga harus ingat, saudaraku, maka kehidupan kita di saat semacam itu, saudaraku, harus bisa membuktikan kepada mereka. Tadi saya mengatakan, maka keobahan hidup kita ini, kalau kita belum bisa menyaksikan dengan kata-kata, paling enggak keobahan hidup kita ini harus nyata. Ya, jangan sampai nanti orang mengatakan kepada kita, saudaraku, cuma bisa bercerita, tapi di satu sisi kita tidak pernah mengalami keobahan. Cuma cerita, tapi kita ini tidak melakukan. Nah, itu sebabnya saudaraku tadi saya mengatakan bahwa keobahan hidup itu penting buat kita. Kita harus bisa membuktikan bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa itu. Tuhan sudah menebus kita dari dosa kejahatan itu. Ya, kita harus membuktikan itu. Membuktikan bahwa kita adalah seorang imam, seorang yang beribadah, seorang yang melayani Tuhan. Ya, maka dari pihak kita, saku, untuk menuju ke sana, saku, ya tadi saya juga sempat menulis dalam kitab Maleakhi, saku, Maleakhi pasal yang ketiga, ya, proses untuk supaya kita betul-betul nanti dimantapkan oleh Tuhan, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, saku, dari pihak kita, ya, dari pihak kita untuk supaya kita juga setelah kita dilepaskan dari dosa-dosa kita, maka proses untuk supaya kehidupan kita terus melalui penyucian dan penyucian, saudara, ketika kita berkata-kata tentang perbuatan Dia, saudara, karena kita mengalami sendiri, saudara, maka kita tidak akan bisa dibantah, tidak akan terbantahkan, sebab kita ada pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Ya, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang kedua, saudara. Ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ini proses, saudara, untuk kita. Proses untuk kita, saudara, untuk supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudara, di hari-hari ini, untuk kita digunakan sebagai batu hidup, sebagai imam-imam yang melayani, untuk memberitakan perbuatan Dia tadi, saya mengatakan, maka dari pihak kita harus betul-betul mengalami proses yang namanya keobahan itu. Ya,
Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kehidupan yang memberikan persembahan kehidupannya untuk kemudian nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Maka prosesnya untuk kita dipersiapkan untuk bisa memberitakan perkara-perkara besar dari Tuhan, maka dari pihak kita, maka kita harus mengalami penyucian dan pemurnian oleh firman Tuhan ini, yang bagaikan sabun tukang penatu yang pertama. Ya, untuk apa ini, saudaraku? Sabun tukang penatu ini untuk apa? Untuk mencuci pakaian, untuk menyucikan pakaian kehidupan kita. Jadi tujuan dari pakaian itu dicuci untuk supaya bersih, saudaraku. Pakaian itu bicara tentang pakaian kehidupan kita. Jadi tugasnya sabun tukang penatu ini, saudaraku, untuk menyucikan pakaian kehidupan kita, yaitu perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Perbuatan dan perkataan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, jangan sampai orang mengatakan cuma cerita tok. Ya ada pepatah, gajah diblangkoni, iso kocah, gak iso ngerakoni. Jangan sampai ada itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mengalami penyucian bagikan sabun tukang penatu ini yang menyucikan pakaian kehidupan kita, yaitu perbuatan dan perkataan kita sehari-hari, maka orang akan melihat keobahan, cara pandang, cara pikir yang keluar dari mulut ini. Tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa dulu, tapi dengan menggunakan bahasa firman Allah. Dengan hati yang lembut, yang keluar dari mulut adalah perkataan firman Allah. Maka itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita memberitakan perkara-perkara yang besar, perbuatan yang besar dari Tuhan, yang diimbangi dengan keobahan hidup kita, solah tingkah kita, perbuatan kita, perkataan kita sehari-hari, maka tidak mustahil kehidupan itu. Kemudian dia akan percaya juga, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dari pihak kita. Ya, dipersiapkan. Dari pihak kita mengalami penyucian atau pemurnian oleh firman Allah ini, yang menyucikan pakaian kehidupan kita, solah tingkah kita. Yang kedua adalah api tukang pemurni logam. Api tukang pemurni logam. Untuk apa? Untuk memurnikan karat-karat, ya, untuk membakar logam apapun juga, ya, supaya karat-karatnya bisa hilang semua, untuk memurnikan karat di dalam hati. Ya, mungkin api tukang pemurni logam, tapi bagi kita sekarang untuk memurnikan karat yang ada di dalam hati, yang ada sumbernya dosa kejahatan. Ini penting. Ya, membakar. Api tukang pemurni logam ini membakar untuk supaya besi atau logam apapun juga itu menjadi murni. Semua karat-karat menjadi pergi, hilang semua, tersingkir semua. Ya, sehingga kemudian kita bisa menjadi tahir, menjadi suci, menjadi murni, dan penyucian firman Allah itu,
yang bagaikan satu sabun tukang penatu untuk menyucikan pakaian kehidupan kita, bagaikan api tukang pemuri logam, sumbernya dari perbuatan-perbuatan dalam hati kita, maka kita betul-betul nanti keluar sebagai kehidupan-kehidupan yang dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi, dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi, dia sebutkan di sana, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajali, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar yang dari Dia. Menjadi kesaksian, menjadi kehidupan-kehidupan yang melayani Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang melayani Tuhan. Ya, menjadi kehidupan yang bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan. Dan itulah yang disebutkan hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, hidup kehendak Allah melakukan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti Yusuf. Ketika dia suruh pergi ke Mesir, dia pergi. Ketika disuruh dia balik ke Israel, dia balik. Menjadi kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, menjadi kehidupan yang berkenan kepada Dia. Melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya. Kepada kehidupan yang semacam ini, saudaraku, apakah Tuhan tidak memperhatikan? Sangat. Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, kalau tidak salah, saudaraku. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, dia sebutkan, saudaraku, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Salah satunya memberitakan perbuatan besar dari Dia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, hidup berkenan kepada Dia, kita bisa melayani Dia. Tuhan juga akan memberikan upah. Upahnya apa? Ayat yang terakhir, upahnya apa? Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-5. Ya, Mazmur pasal yang ke-5. Ini upahnya. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Siapa orang benar ini? Orang yang benar itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Ini sama dengan hidup berkenan kepadanya, kepada Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah. Ya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kepada seorang yang melayani Tuhan, kepada seorang imam dan raja-raja, yaitu kehidupan yang beribadah, yang melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan itu Dia juga akan memberikan upahnya. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Jerih payah kita tidak pernah menjadi sia-sia.
Tidak pernah menjadi percuma. Apa yang kita lakukan buat Tuhan lewat ibadah maupun pelayanan-pelayanan yang mungkin dalam pelayanan juga membutuhkan biaya, dana, membutuhkan tenaga dan waktu. Iya, Tuhan tahu. Maka dia juga ya yang kita lakukan itu tadi 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Maka Tuhan juga memberkati, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Lebih daripada itu, Engkau memagari dia. Kita ingat Ayub. Sebelum Tuhan izinkan dia dicobai oleh setan, ya, dia dimagari. Setan mengatakan, iya Tuhan, Engkau memagari. Artinya apa? Kalau kehidupan itu dipagari, dijaga, dilindungi, ya, maka kehidupan itu tidak bisa tersentuh oleh apapun juga. Sebab Tuhan sendiri, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Luar biasa. Yang Tuhan buat kepada kehidupan yang berkenan kepada dia. Yang Tuhan buat kepada kehidupan yang menuruti kehendak dia. Yang Tuhan buat untuk kehidupan yang memberitakan pekerjaan besar dia. Dia memberkati yang jasmani maupun yang rohani, tapi dia juga memagari seperti perisai, memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Artinya kita aman, kita nyaman, kita damai, sekalipun dunia ribut kayak apapun juga. Bagi kita sebetulnya, kalau kita melihat ayat ini, kita adalah orang-orang yang paling aman. Berkat tetap ada, Tuhan beri. Dan Tuhan memagari kita, melindungi, menjaga kita. Ya, dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi kita, apa yang kita takutkan sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Ayolah saudara sekalian, kita membuktikan bahwa kehidupan kita ada kehidupan yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ya, hidup baru untuk tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan, tapi biar kita gunakan untuk supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menipu kita. Tapi ayat ini jelas, Dia memberkati kita, memagari kita dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk doa penyembahan pada sore malam hari ini. Ya, kita akan melakukan satu pujian, saudaraku. Ya, maafkan. Tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu,
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syukur terima kasih kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan, sejak Engkau memilih kami dan memanggil kami untuk bisa melayani Engkau sampai hari ini. Sungguh luar biasa, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Engkau mengangkat kami dari proses kematian kepada kebangkitan, Tuhan. Dan Engkau menunjukkan kepada kami untuk supaya kami boleh mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan Engkau juga menunjukkan kepada kami semua untuk supaya kami boleh beribadah melayani Engkau sebagai imam-imam-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap kehidupan kami. Para imam-imam-Mu bahkan batu hidup ini, Tuhan, untuk Engkau pakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Engkau. Menyaksikan cinta kasih-Mu yang sudah kami alami, kami rasakan, kami beritakan kepada lain orang, supaya mereka juga diberkati seperti Engkau juga memberkati kami. Dan sungguh, jika kami melakukan semuanya itu, Tuhan, tidak menjadi sia-sia apa yang kami kerjakan. Engkau juga memberkati kami. Engkau juga memagari kami, jika kami terlindung dan aman oleh apapun juga. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih untuk supaya kami, setiap kami, mulai dari hamba-Mu sampai seluruh sedang jemaat-Mu
yang mendengar ini boleh juga menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami merasa bahagia, merasa nyaman, merasa sukacita, karena Engkau sudah membentangkan firman ini untuk menggairahkan kami kembali, untuk hati kami berkobar-kobar, sekalipun dalam kesulitan-kesulitan, tapi hati kami berkobar-kobar untuk tetap setia melayani Engkau sampai pada akhirnya, sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, terima kasih bila berkat-Mu ini Tuhan, betul-betul Tuhan memberkati kami dan menjadi berkat dan menjadi praktek dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini berada, Tuhan, Engkau sudah memberkati, dan Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang mungkin ada masalah, ada persoalan, baik nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun juga, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja di luar kota, di dalam kota, atau di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga melawat, Tuhan juga memberkati semua. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang putus asa biar Engkau bangkitkan kembali Tuhan, untuk supaya kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Ibadah-ibadah kami ke depan tetap kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan tetap berkemurahan kepada kami semua. Tuhan, Engkau nyatakan, biarlah hati kami selalu merindukan Engkau lewat ibadah-ibadah dan pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan, dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami juga teringat kepada bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkau memberkati senantiasa, khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk Tuhan memberikan kekuatan kemampuan yang di surga, memberikan hikmat marifat-Mu untuk memimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan pejabat tinggi negara di pusat maupun di daerah, sampai di pelosok-pelosok. Tuhan memberikan kemampuan yang dari surga untuk bisa mengatur segala sesuatunya, supaya bangsa kami ini sejahtera Tuhan, terutama bangsa kami sewaktu-waktu juga boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jauhkan dari huru-hara, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertempuran apapun juga Tuhan, gantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah, mungkin ada yang beraktivitas maupun akan beristirahat malam, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan tetap memberkati kami semua. Saudaraku yang kasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kami sekalian saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah saudara sekalian rangkaian ibadah doa dan penyembahan ini pada sore malam hari ini yang sudah memberkati kita. Tetap saya mengingatkan untuk kita selalu menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan ya, untuk supaya kita bisa beribadah kapan kita belum tahu, biar kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Yang penting dari pihak kita, saya juga jemaat merindukan ya untuk bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Kalau sekarang ada bentuk semacam ini ya sudah kita terima dengan rasa syukur saudara sekalian. Dan tetap pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga diri. Saudara sekalian, kita tetap membangun hubungan satu dengan yang lain, saudaraku, supaya kita saling menguatkan dalam doa-doa, saudaraku ya. Ya tetap kita menggunakan masker, saudaraku, untuk supaya kita aman, juga orang lain juga aman. Ya ini yang bisa saya sampaikan, kepada kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.